Saya memahami bagaimana menderitanya waktu itu Bapak di posisi Bapak. Karena kayak kami juga sering take over properti-properti yang case-nya sama. Belum selesai kontraktornya sudah cabut. Bahkan parahnya kita sudah bayar 100% gitu ya. Lalu yang kedua, lingkungan. Masalah lingkungan ini serius Bapak Ibu. Ada satu properti, jadi lingkungannya tidak menerima kalau kita bangun kos di situ. Warganya ini sampai maju ke DPRD. Karena sebenarnya isinya sudah ready, kita tidak melanggar apapun, tapi karena lingkungan tidak menerima, alhasil ya ribut sampai sekarang. Walaupun kosnya masih beroperasi sampai sekarang, karena kita tidak melanggar apapun. Tapi faktor ini mohon untuk di-clearkan di awal. Kosan ini harus punya identitas yang membedakan kosan kita dengan kosan kompetitor sekitar. Dengan cara apa? Satu, pemilihan nama. Namanya jangan kosan Pak Agus misalkan. Namanya harus yang bagus, dan kalau bisa ada nama daerahnya supaya pencariannya lebih mudah. Small things matter Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak kos yang sakit, ya minimal kalau nggak dijenguk, kasihlah nasi tim misalkan. Atau kita juga sering mengadakan Jumat berkah. Jadi tiap hari Jumat penjaga kos kita bikin masakan-masakan gitu ya, masakan ringan, agar lah, lemper, puding. Jadi supaya membangun kedekatan dengan mereka. Ini juga menandakan kita care dengan mereka. Banyak juga anak kos yang mereka ngirit-ngirit, tapi ternyata asam lambung, ke rumah sakit. Itu kan bahaya ya, jadi kita mesti care sama mereka. Next, berikan reward kepada mereka yang bayarnya selalu on time. Jadi ini harus dihargai ya Pak Ibu. Karena kalau bayarnya nggak on time, telat-telat terus, kitanya yang repot nagih-nagihin gitu ya. Apalagi kalau misalkan kos-kosannya kelas PC 1 juta atau 1 juta ke bawah, mereka cenderung lebih sulit untuk bayar on time. Tapi saya yakin yang kosan harga 2 jutaan gitu lebih mudah ya. Betul ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ajaklah sesekali anak kos ke bioskop. Ya, yes Bapak Ibu. Jadi kita bahkan sering sekali melakukan itu, dan kos kita jadi viral, mereka jadi mau rekomen ke teman-temannya gitu ya, karena sebulan sekali kita ajakin mereka nonton. Kan nonton cuma berapa sih, Walik? 30.000, 35.000, supaya mereka menunggu-nunggu, wah bulan ini saya mau diajakin Bu Patma nonton apa ya gitu loh. Jadi ada faktor X yang membuat mereka tuh nyaman gitu. Next. Nah, ini sering lupa, kita mesti lakukan survei atau feedback. Jadi survei feedback itu fungsinya untuk apa? Untuk kita improve Bapak Ibu. Karena belum tentu kosan yang kita punya ini sudah perfect. Barangkali dengan kritikan yang disampaikan oleh anak kos, kosan kita jadi jauh lebih ramai lagi mungkin. Jadi kita jadi tahu blind spot yang selama ini tidak bisa kita lihat. Next. Nah, ini agak iklan dikit. Serahkan marketing dan pengelolaan ke Xiaomi.